Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu lagi kita di SMA Negeri 5 Bagan Senembah Kabupaten Rokan Hilir pada mata pelajaran ekonomi kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal penutup atau closing journal. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih lanjutnya, ada baiknya Ananda memahami terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan setelah Ananda menyelesaikan mengikuti video pembelajaran ini, Ananda dapat menjelaskan tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan dagang atau jurnal penutup. Apa yang disebut dengan jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup saldo dari akun nominal atau akun sementara ke akun permanen, sehingga akun tersebut menjadi nol pada awal periode akuntansi tahun berikutnya. Kemudian, akun apa saja yang perlu dilakukan penutupan? Yang pertama, akun penjualan. Yang kedua, akun retur penjualan. Yang ketiga, akun potongan penjualan. Yang keempat, akun pembelian. Yang kelima, akun beban angkut pembelian. Yang keenam, akun retur pembelian. Yang ketujuh, akun potongan pembelian. Yang kedelapan, akun beban-beban. Yang kesembilan, akun laba rugi perusahaan. Dan yang terakhir, akun prepaid. Apa sih tujuan kita melakukan penutupan pada transaksi-transaksi akun sementara tadi? Yang pertama adalah menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak tercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Yang berikutnya, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Selanjutnya, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan. Dan yang terakhir tujuannya adalah menyajikan informasi yang sebenarnya atau yang real. Oke, kita masuk pada langkah-langkah melakukan jurnal penutup. Tips dan triks yang harus Ananda perhatikan adalah perhatikan akun yang akan kita tutup itu berada pada posisi di mana sebelum melakukan penutupan. Apabila akun tersebut berada pada posisi debit, maka jurnal penutupnya pindahkan dia ke sisi kredit. Sebaliknya, apabila akun tersebut berada pada sisi kredit, maka pindahkan dia ke debit. Itu trik. Baiklah, kita masuk pada langkah melakukan jurnal penutup. Nah, yang pertama adalah kita menutup akun penjualan ke ikhtisar laba rugi. Perhatikan pada layar di samping ini terlihat jurnal penutup yang sudah jadi. Nah, jurnal penutupnya adalah penjualan bersih di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Sebelum terjadi penutupan, penjualan bersihnya berada di sisi kredit. Maka untuk menutupnya pindahkan dia ke debit, kemudian sisi kreditnya ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua, menutup akun retur penjualan dan potongan penjualan ke ikhtisar laba rugi. Nah, perhatikan pada layar di samping ini tertera bahwa di sisi debit adalah ikhtisar laba rugi, pada sisi kredit adalah akun retur penjualan dan potongan penjualan. Ini adalah jurnal penutupnya. Sebelumnya, retur penjualan dan potongan penjualan itu berada pada sisi debit. Nah, untuk menutupnya, pindahkan dia ke sisi kredit, sedangkan sisi debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian yang ketiga, menutup akun pembelian dan beban angkut pembelian ke ikhtisar laba rugi. Perhatikan pada layar di samping ini, terlihat ada jurnal penutup, di sisi debitnya adalah ikhtisar laba rugi, di sisi kreditnya adalah pembelian dan beban angkut pembelian. Ingat, kita memindahkan
Sebelumnya pembelian dan beban angkut pembelian ini berada di sisi debit. Ketika ditutup, pindahkan dia ke sisi kredit. Dan pada sisi debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian yang keempat adalah menutup akun retur pembelian dan potongan pembelian ke ikhtisar laba rugi. Perhatikan pada layar di samping ini terlihat ada jurnal penutup, retur pembelian dan potongan pembelian berada pada sisi debit dalam jurnal penutupan. Kemudian sisi kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Ini jurnal penutup yang sudah jadi. Jadi sebelum ditutup, retur pembelian dan potongan pembelian itu berada pada sisi debit. Kemudian untuk menutupnya, pindahkan dia ke sisi debit. Dan pada sisi kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Yang kelima adalah menutup akun beban-beban operasional ke ikhtisar laba rugi. Ya, perhatikan pada layar di samping ini. Terlihat pada layar bahwa jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi di debit, beban-beban di sebelah kredit. Ini jurnal penutup yang sudah jadi. Sebelumnya ditutup, beban-beban itu berada di sisi debit. Untuk menutupnya, pindahkan dia ke kredit, kemudian di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian yang berikutnya adalah menutup akun ikhtisar laba rugi ke modal. Nah, ini ada dua cara. Nah, jika usahanya laba, perhatikan apakah usahanya mengalami keuntungan atau laba, maka kita memindahkan ikhtisar laba ruginya ke debit. Kemudian modal bertambah di kredit. Jadi laba itu menambah modal, modal bertambah di kredit. Jadi jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi di debit, modal bertambah di kredit. Namun jika usaha mengalami kerugian, cara melakukan penutupan ikhtisar laba ruginya adalah modal yang di debit, karena kerugian itu akan mengurangi modal. Modal berkurang di sebelah debit. Dan di sebelah kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Perhatikan pada layar di samping ini terlihat jurnal penutupnya adalah modal berkurang di debit, ikhtisar laba rugi terjadi di sisi sebelah kredit. Oke, yang terakhir kita melakukan jurnal penutupan pada akun prepaid, yaitu menutup akun prepaid ke modal. Perhatikan pada layar di samping ini terlihat jurnal penutupan untuk prepaid ini adalah modal di sisi debit, prepaid ditulis di sisi kredit. Kenapa? Karena prepaid itu mengurangi modal. Jadi modal berkurang di sisi debit. Itu tadi materi kita tentang jurnal penutup perusahaan dagang. Mudah-mudahan Ananda dapat memahaminya dengan baik. Kunci dari pelajaran akuntansi adalah banyak berlatih, manjadda wajada. Demikian saja materi kita pada hari ini. Belajar ekonomi itu asik loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.